Jadi alhamdulillah ya Tan, terus senang juga nih pada teman-teman semua yang pada sehat dan semangat banget nih buat pada acara Gerak Opening Al-Quran pada sore hari ini. Dan kita mungkin juga doain juga buat teman-teman yang sedang sakit, semoga segera pulih hendaknya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin, ya Rabbal alamin. Benar banget ya, Korin. Semoga sehat semua lah ya, dan paling sakit sembuh. Amin. Yap, benar. Lagi di Oke. minggu after UAS ya Tan, harusnya udah seger nggak sih? Benar-benar. Healing-healing ya. Oke, sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih kepada Syekh Taizen Al-Hakimi selaku pembicara kajian pada sore hari ini. Dan tak tertinggal pula, kami mengucapkan kepada teman-teman semua dan kakak-kakak yang sudah datang menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara Grand Opening sore ini. Yap, benar sekali. Nah, seperti kata pepatahnya Tan, tak kenal maka tak sayang. Nah, biar sayang harus kenalan dong. Sebelumnya perkenalkan, saya Kori bersama rekan saya Titania selaku Master of Ceremony akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Nah, sebelum memulai, marilah kita awali pertemuan kita pada sore hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi abis kita baca basmalah tadi ya, nah aku bakalan bacain susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama itu pembukaan yang sudah berlangsung ya sekarang. Selanjutnya nanti akan ada pembacaan tilawah dan sari tilawah Al-Quran. Kemudian dilanjut sambutan oleh Ketua Pelaksana dan ada sambutan juga dari Ketua LDMI. Dilanjutkan oleh talk show A Miracle and Guidance of Quran bersama Syekh Taizen. Kemudian ada sesi tanya jawab nanti pemateri sama kita semua ya yang di Zoom ini. Lanjut pembacaan doa dan terakhir adalah penutup. Iya, benar sekali. Nah, tadi kita udah buka nih dengan bismillah bersama-sama. Berharap semoga agenda kita pada sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar lebih berkahnya acara kita pada sore hari ini, marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh saudara Diki Hardiansyah. Kepada Kak Diki, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Kak. Oke, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil Qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulki alaika qawlan sakila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wazkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhizhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila wazarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman za ghussatin wa azaban alima. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh,
Bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari, engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain dia. Maka jadikanlah dia sebagai pelindung. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Sungguh, di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Maha benar Allah atas segala firman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada MC. Allahumma rahmna bil Quran. Masya Allah, terima kasih kepada Kak Diki. Semoga baik yang mendengarkan maupun yang membaca mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, masih seputar pembukaan nih. Sebelumnya kita akan dengarkan bersama sambutan dari Ketua Pelaksana Lab Quran 2022, yaitu Muhammad Aliza Mutrika. Kepada Aliza, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Titania dan Kori. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Syekh Yasin selaku pembicara pada sore hari ini. Yang kami hormati Kak Fahmi selaku Ketua Lembaga Dakwah Mushola Izzatul Islam dan para panitia serta peserta yang berbahagia. Mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita sehingga kita dapat menghadiri acara Grand Opening Lab Quran 2022 pada sore hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Pada kesempatan ini, izinkan saya sebagai Ketua Pelaksana Lab Quran 2022 menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Syekh Yasin Al-Hakimi yang telah menyempatkan hadir dan berkenan untuk berbagi ilmu dengan kami melalui acara ini. Semoga semua ilmu yang akan Syekh sampaikan dapat kami terima dan dapat kami amalkan ke depannya. Amin. Yang kedua, saya mengucapkan selamat datang kepada para peserta Lab Quran 2022. Semoga acara Lab Quran ini yang diawali dengan grand opening pada hari ini hingga 3 pekan ke depan dan diakhiri dengan grand closing dapat memberikan manfaat kepada para peserta sekalian dan dapat mencapai tujuan yang kami harapkan, yaitu dapat menambah rasa cinta kita terhadap Al-Quran dan menjadikan Lab Quran ini sebagai wadah belajar Quran bagi mahasiswa Muslim FMIPA UI. Amin. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang terlibat serta pihak-pihak yang telah mendukung acara ini. Semoga acara ini dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat kepada kita semua. Saya selaku Ketua Pelaksana juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara Lab Quran 2022 ini masih banyak terdapat kekurangan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kak Alisa atas sambutannya. Selanjutnya ada sambutan lagi nih, sambutan dari Ketua LDFI yang akan disampaikan oleh Kak Nur Fahmi Asidik. Kepada Kak Fahmi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama, mari kita bersama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena alhamdulillah kesempatan saya sore hari ini yang cerah dan juga teman-teman juga kita semua diberi kesehatan dapat menjalankan kegiatan grand opening agenda dari Lab Quran 2022. Semoga dengan agenda ini kita semua bisa sama-sama meningkatkan dan juga mempelajari bahwasanya pembelajaran itu sangatlah penting. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya
sebaik-baiknya seorang adalah maka dari itu, insya Allah kami dari Lembaga Dakwah Muslimatul Islam 31 tahun ini dengan mengadakan kegiatan Al-Quran, semoga dengan kegiatan ini insya Allah kita sama-sama belajar, insya Allah kita sama-sama menempatkan, memberi ruang untuk terus meningkatkan dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita semua bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan dibukanya grand opening hari ini, agenda hari ini grand opening, kegiatan kelas dan kegiatan grand closing nanti dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa terakhir saya ucapkan terima kasih banyak pada seluruh peserta baik dari pihak dekanat, seluruh aktivitas FMIPA UI, seluruh mahasiswa Universitas Indonesia dan juga pada pembicara kita pada sore hari ini Ustaz Zain. Semoga dengan adanya agenda ini kita sama-sama dapat meningkatkan keberkahan untuk kita semua bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fahmi atas sampaiannya. Ya, benar sekali. Nah, baik. Setelah mendengarkan kata sambutan tadi, sebentar lagi kita akan masuk ke agenda utama yang kita tunggu-tunggu banget nih pada sore hari ini, yaitu penyampaian materi oleh Syekh Yazan Al-Hakimi dengan tema yang akan dibawakan yaitu A Miracle and Guidance of Quran. Wah, tema yang sangat menarik banget guys, Tan. Tapi sebelum menarik banget. Ya, kita mau bacain dulu nih CV dari pembicara kita pada hari ini. Nah, jadi Syekh Yazan ini merupakan lulusan Doktor Farmasi Universitas Pajajaran, sekaligus sebagai Kepala Pusat Kajian Asia Pasifik Unisba, Imam Masjid Raya Bandung, Ketua Yayasan Halimah Indonesia, serta sebagai pengisi narasumber kajian Islam Tahsin dan Tahfidz Al-Quran. Wah, jadi makin gak sabar nggak sih, Tan, mau dengar materi dari pembicara kita pada hari ini. Benar banget, Kori. Aku gak sabar nih, penasaran juga ya sama sektajan ini. Jadi Ya. pasti teman-teman juga pada penasaran banget sih, Kori ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi ya, langsung aja kepada sektajan, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radait wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillah wa syukurillah yang telah mengumpulkan kita dalam kajian yang mubarak ini. Kajian yang baik bersama orang baik. Mudah-mudahan insyaAllah judul juga dan ilmu yang akan dibahas di dalamnya termasuk ilmu yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sangat bahagia ketika dipertemukan Allah Subhanahu wa taala bersama teman-teman yang insyaAllah baik hati, salih dan salihah, yang insyaAllah mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang beriman, orang siddiqin, orang syuhada dan salihin dan salihat ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sangat bahagia hari ini, sekaligus ada kebanggaan bagi saya ketika saya diundang untuk mengisi kajian ini. Mudah-mudahan insyaAllah menjadi ilmu yang baik bagi kita semuanya dan bermanfaat insyaAllah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang Al-Quran, dari aspek mukjizat, dari aspek keutamaan dan kemuliaan dan kelebihan pahala Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang memperhatikannya, yang mempelajarinya, yang mendalaminya, itu kita tidak akan selesai. Insyaallah dalam waktu yang telah diberikan kepada saya ini hampir 1 jam, insyaallah kami akan berusaha untuk menyampaikan sesuai dengan tema hari ini, mukjizat Al-Quran dan juga keutamaannya. Mudah-mudahan insyaAllah itu bisa menjadi salah satu motivasi bagi kita semua, bisa menjadi pengetahuan yang mendorong kita untuk menjadi lebih dekat kepada Al-Quran, lebih
termotivasi untuk mengamalkan Al-Quran, termotivasi untuk mempelajari tajwidnya, dan juga hafalan ajaran Al-Quran. Sehingga kita disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang akan menjadi sahabat Al-Quran di dunia dan insya Allah akan dapat syafaat di akhirat. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja kalau kita membedah dan juga mengeluarkan semua pemahaman-pemahaman yang ada di dalam Al-Quran, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran, kita akan menemukan bahwasanya perintah Allah yang paling pertama yang diturunkan kepada kita adalah Iqra. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah adalah perintah yang paling pertama. Tidak ada perintah sebelumnya. Belum ada salat, belum ada zakat, belum ada haji, umrah, puasa Ramadan. Itu semuanya enggak ada. Enggak ada semuanya saat itu. Yang paling pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya adalah Iqra. Iqra. Dari situ kita bisa dapat pemahaman bahwasanya Iqra ini termasuk perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling diprioritaskan. Kalau kita bisa Iqra, kita akan belajar bagaimana kita bisa salat. Kita bisa Iqra, membaca bagaimana cara fikih zakat, fikih haji, umrah, sehingga kita mampu melakukan ibadah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi semuanya mulai dan rujukannya kepada Iqra. Baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melihat itu Iqra, itu berarti kita umat Iqra ini. Kita umat baca. Tapi sayang sekali dan sedih sekali ketika kita merenung pada kondisi umat Islam zaman sekarang. Kita umat Iqra tapi jauh sekali dari Iqra. Kita umat baca tapi jauh sekali dari bacaan. Baca jauh sekali dari bacaan. Malah kalau kita ingin disebutkan sebagai ahlul Quran, maka kita harus juga memperhatikan Al-Quran. Karena ahlu ini menunjukkan bahwasannya orang yang menghabiskan bagian besar dari waktunya, dari tenaganya, dari usahanya bersama Al-Quran. Kadang-kadang kita, apa artinya ahl dalam bahasa Arab? Ahlul Quran, artinya ahl keluarga. Coba bayangkan, keluarga kita adalah suami kita, istri kita, anak kita, adik kakak kita, orang tua kita. Ini termasuk yang baru saya sebutkan adalah orang yang paling kita pikirkan. Yang paling banyak kita menghabiskan waktu bersama mereka. Kenapa kita menghabiskan waktu bersama mereka lebih lama? Kenapa kita selalu memikirkan mereka? Kenapa kita selalu bertemu sama mereka? Karena namanya ahli. Karena namanya keluarga. Begitu juga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum tidak akan pernah disebut sebagai ahlul Quran. Tidak akan pernah. Kecuali kalau benar-benar menghabiskan bagian besar dari waktu kita bersama Al-Quran. Menghabiskan banyak dari pikiran kita tentang Al-Quran. Selalu menghafalkannya. Selalu memberikan tenaga, usaha, apapun yang kita bisa berikan, kita berikan. Kenapa? Karena kita keluarga Al-Quran. Nah, oleh karena itu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita akan dapat kalau kita sudah sampai pada level itu? Level keluarga Al-Quran. Kita sudah termasuk ahlul Quran. Suatu hari teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bertanya kepada sahabat. Jadi bertemu sama sahabat sebagaimana kita bertemu sekarang. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, sahabat Rasul. Hai sahabatku, tahukah kalian siapa keluarga Allah? Pertanyaan ini memunculkan berebutan di antara sahabat Rasul. Berebutan benaran gitu. Kenapa berebutan? Karena sahabat Rasul itu setahu mereka tidak ada keluarga bagi Allah. Setahu mereka yang disebut ada keluarga Allah itu agama Nasrani. Mereka bahkan bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kok emang Allah itu punya keluarga? Setahu kami yang menyebutkan ada keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu umat Kristen, umat Nasrani. Ada yang namanya Father, ada yang namanya Son, ada Ruhul Qudus, kan? Kenapa juga di dalam agama Islam begitu ya Rasulullah?
Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya tidak seperti itu. Tetapi Allah itu punya keluarga. Ditanya lagi, ya Rasulullah, keluarga seperti apa? Dan siapa keluarga Allah Subhanahu wa taala itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Lihat, kita balik lagi ke Ahlul Quran adalah ahlu Allah. Keluarga Al-Quran adalah keluarga Allah. Luar biasa. Sesederhana itu ya teman-teman. Kita menjadi keluarga Al-Quran, automatically kita akan menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khassatuh. Kita akan menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala dan orang yang paling dekat, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari keluarganya. Coba bayangkan teman-teman, kadang-kadang kita punya keluarga besar, entah itu kakek, nenek, buyut, cucu, cicit, sepupu, keponakan, paman, itu semuanya termasuk keluarga kan? Tapi dari keluarga besar ini, ada banyak orang yang jarang kita bertemu dengan mereka. Mereka tidak terlalu dekat ke hati. Karena ya emang jarang bertemu. Mungkin pada saat pertemuan keluarga aja. Setahun sekali, setiap 2 tahun sekali gitu. Nah, kalau Allah takdirkan aja kita bertemukan. Nah, itu termasuk keluarga, tetapi tidak dekat ke hati. Nah, jadi kita kalau kita menjadi keluarga Al-Quran, kita akan menjadi keluarga Allah. Bukan hanya keluarga Allah, tapi orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari keluarganya. Luar biasa. Syaratnya apa? Kita menjadi keluarga Al-Quran, gampang. Keluarga apa? Keluarga sebagaimana kita disebut keluarga kita ini, sebagaimana kita disebut keluarga bagi ibu dan bapak kita, sebagaimana kita disebut keluarga bagi adik dan kakak kita, kita juga akan disebut keluarga bagi Al-Quran kalau kita memperhatikannya sebagaimana kita memperhatikan keluarga kita. Gampang kan teman-teman? Dan kalau kita melakukan sesuatu terhadap Al-Quran, di sini tidak akan pernah sia-sia teman-teman. Tidak akan pernah sia-sia. Kita akan mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Kita bersama Al-Quran, setia bersama Al-Quran, menjadi sahabat Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai kawan, sahabat terdekat kita, Al-Quran tidak akan pernah meninggalkan kita hari kiamat. Kita menghabiskan waktu kita muda, waktu kita sederhana, waktu kita lagi santai di dunia bersama Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Al-Quran membantu kita, menolong kita hari kiamat saat kita susah. Saat kita sangat susah, teman-teman. Di akhirat itu kesusahannya bukan main. Kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kita akan disuruh untuk berdiri di sisi Allah Subhanahu wa taala selama 50.000 tahun. Coba bayangkan 50.000 tahun. Coba bayangkan sekarang renung ya. Kalau kita setelah salat zuhur, kita berdiri hanya 10 menit di bawah matahari, apa yang terjadi? Kita hampir pingsan. Kenapa? Saking panas. Hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan matahari, akan menjadikan jarak antara kepala kita dan matahari hanya 1 kilometer. Luar biasa. Coba bayangkan betapa panas, betapa membakar kepala kita saat itu hari kiamat. Kesusahannya itu luar biasa. Kita tidak akan berdiri di sisi Allah saat itu bukan hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari, 2 hari. Bukan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 100 tahun. Bukan. 50.000 tahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fi yawmin kana miqdaruhu 50.000 sanah, fasbir sabran jamila." Fi yawmin kana miqdaruhu 50.000 sanah. Satu hari itu sama dengan 50.000 sanah. Sama dengan 50.000 tahun. Luar biasa. Coba bayangkan, tahan nggak ya sih? Tahan nggak? Nggak akan tahan. Nggak akan tahan. Nah, solusinya apa? Nah, solusinya dalam hadis yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillah." Nah, hari kiamat setiap orang di antara kita akan mengalami kesusahan itu. Apalagi kesusahan pikiran. Bukan hanya kesusahan berdiri lama,
Panasnya luar biasa, panasnya matahari. Tetapi yang paling mengerikan adalah pikiran kita. Pikiran kita, teman-teman, antara dua pikiran. Masuk surga selama-lamanya atau masuk neraka selama-lamanya. Dan neraka itu bukan main-main. Siksa di dalamnya itu luar biasa. Kalau kita membacakan hadis di dalamnya, kita tidak bisa bayangkan. Saking pedih, saking parah, saking susah kondisi yang ada di dalam neraka itu. Jadi seorang manusia ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling menyaksikan saat itu adalah pikiran. Apalagi saat manusia tahu yang akan masuk surga hanya 1 di antara 1.000 orang. Coba bayangkan ya teman-teman. Kalau penduduk Indonesia berapa ratus juta, ya sudah mendekati 300 juta. Berarti 1 dari 1.000 yang akan masuk surga itu berapa persen? 0,1% kalau nggak salah kan? 0,1%. Ya itu 1.000%, 0,1%. Luar biasa. Luar biasa. Itulah yang akan masuk surga. Kalau kita bilang di antara UI, anak-anak UI yang akan lulus hanya 0,1%. Kita bilang hampir tidak ada yang akan lulus kan? Karena persennya sangat kecil. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Barang siapa yang benar-benar menjaga dirinya bersama Al-Quran selama dia di dunia, selama dia hidup di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita di dunia dan juga di akhirat. Luar biasa. Luar biasa. Saat kita dimakamkan di dalam alam kubur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan Al-Quran sebagai pelindung kita. Akan berdoa, ya Allah, sahabat aku ini pernah membacakan aku, pernah menghafalkan aku, pernah mempelajari aku, maka ya Allah, jadikanlah aku sebagai pelindung dari siksa kuburan. Luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keamanan kepada kita di dalam makam, di dalam kuburan. Sebentar lagi kita akan dibangkitkan hari kiamat. Berdiri lama manusia. Tetapi kita dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu sejuk. AC, cuaca yang sangat indah. Kenapa? Karena kita di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naungan itu bukan hanya akan melindungi kita dari kepanasan matahari, dari kepanasan matahari. Bukan. Tetapi akan melindungi kita dari setiap fitnah-fitnah dan kesusahan-kesusahan yang akan muncul pada saat itu. Luar biasa. Luar biasa. Naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau kita sudah dapatnya, kita akan dapat keselamatan, kita akan dapat ketenangan, kita akan dapat lega hati, kita insya Allah akan dapat jaminan kita akan menjadi ahli surga. Luar biasa. Siapa ya Rasulullah yang akan dapat naungan itu? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih. Ada 7 golongan sebenarnya. 7 golongan yang akan dapat naungan itu hari kiamat. Kalau kita sudah dapat naungan itu, tenang hati kita. Terjamin bagi kita. Insya Allah kita akan selamat dunia, kita akan selamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, naungan itu akan diberikan kepada golongan siapa saja. Beberapa golongan di antaranya 2. Yang pertama, syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak muda yang tumbuh sambil membaca Al-Quran, yang tumbuh sambil menghafal Al-Quran, yang tumbuh di dalam halaqah dan majelis ta'lim, tumbuh bersama guru ngaji belajar Al-Quran. Luar biasa. Orang ini akan dapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala hari kiamat. Kenapa anak muda? Kenapa bukan orang tua? Kan orang tua juga itu manusia. Bukan. Anak muda itu di tengah fitnah-fitnah yang luar biasa. Godaan yang luar biasa. Syahwat dan keinginan yang luar biasa. Dia masih mengkorbankan syahwatnya, keinginannya, kesenang-senangannya. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah percaya diri. Percaya dirinya yang luar biasa. Imannya juga yang luar biasa. Sehingga dia meninggalkan semua kenikmatan-kenikmatan dunia supaya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain pacaran, orang lain zina, orang lain ke tempat diskotik, night club,
karaoke, tempat-tempat maksiat, tetapi dia percaya diri. Dia sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama Allah, akan selalu bersama Al-Qur'an, akan menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya sebagaimana dia menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala pada masa mudanya. Saya yakin adik-adik yang hadir kajian hari ini insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Hadis ini setiap kali saya membacakannya tergetar hati saya. Kenapa? Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis ini termasuk hadis yang paling terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok di antara yang paling terakhir? Iya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis ini sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Luar biasa. Jadi Rasulullah sebelum meninggal dunia menyampaikan hadis ini. Hadis ini apa? Kalau ada seseorang sebelum meninggal dunia menyampaikan nasihat, menyampaikan wasiat, itu kita berkata itu apa? Kita pasti akan berkata itu wasiat kan? Mengamalkan wasiat itu termasuk kewajiban yang luar biasa. Kita mencintai seseorang pasti kita akan mengamalkan wasiatnya. Kalau kita tidak mengamalkan wasiatnya sebelum beliau meninggal dunia, itu tanda kita tidak pernah mencintainya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sama-sama mengaku sebagai orang-orang yang bercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Yuk kita mengumpulkan wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja wasiat Rasulullah di antara wasiat yang paling utama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah al-Bahili di dalam Sahih Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u hadzal Qur'an, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi, la ya'tiyanna hadzal Qur'anu yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Coba bayangkan ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi mengalami sakaratul maut ini dalam keadaan yang sangat susah, dalam keadaan sakit, tidak bisa bergerak. Apabila beliau salat, beliau memerintahkan 2 orang di antara sahabatnya supaya menjadi kayak tungkat. Karena Rasulullah sudah tidak bisa berdiri lagi. Ototnya sudah tidak kuat untuk mengangkat tubuhnya. Sudah dalam keadaan yang sangat susah. Tetapi tetap beliau menyampaikan hadis dan wasiat ini. Wasiat ini apa? Iqra'u hadzal Qur'an. Bacalah Quran ini. Jangan sekali-kali kita melewatinya. Jangan sekali-kali terlewat 1 hari tanpa kita membacakannya. Jangan sekali-kali 1 saat, 1 detik, 1 menit kita tidak mengamalkan ajarannya. Jangan sekali-kali kita mengabaikannya. Nah, itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فوالذي نفس محمد بيده ليأتين هذا القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Karena sesungguhnya Quran ini akan datang hari kiamat sebagai pemberi syafaat, pertolongan, bantuan, dukungan kepada sahabatnya. Luar biasa. Coba adik-adik, kalau saya tanya mungkin Adinda, Muhammad Aliza, Bunia teman dekat ya? Bunia pasti kan? Corongkan siapa teman yang paling dekat, yang paling kita cintai? Bunia kan? Yang paling kita cintai pasti hampir setiap hari kita akan menghubunginya. Kalau tidak sempat kita bertemu dengan dia, kita akan WA. Apa kabar? Sehat bro? Kan? Nah, begitu juga adik. Akhlakul Karimah, Adinda juga, Putri, Samudra. Pasti punya teman dekat ya kan? Kalau kita punya teman dekat itu kita tidak akan pernah tenang 1 hari jauh dari mereka. Kita tidak akan tenang 1 hari kita belum menghubungi mereka, belum telepon mereka. Saya sendiri ini punya teman. Ada teman di sana di Timur Tengah dan teman di sini di Indonesia. Teman saya di Indonesia namanya Fuad. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ini direkam beliau melihatnya. Nah, dan teman saya yang ada di Yaman namanya Bassam. Hampir setiap hari menghubungi mereka, meskipun lewat WhatsApp, meskipun saya menghubungi mereka lewat email kalau tidak bisa atau mungkin lewat Viber, telepon mereka, kadang-kadang lewat Skype. Nah, jadi selalu menghubungi mereka karena hati ini tidak merasa tenang jauh dari teman-teman dan saudara dan ikhwah fillah. Nah, begitu juga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat dan kawan terdekat kita, maka tidak akan pernah terlewat satu hari tanpa kita membacakan Al-Quran. Dan kita automatically kita akan mengamalkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari kita membacakannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kalau kita setiap hari kita membacakannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan Al-Quran akan menjadi hari kiamat sebagai memberi dukungan kepada kita hari kiamat kalau kita sudah menjadi sahabatnya. Luar biasa. Lalu dukungan Al-Quran memang seperti apa? Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih At-Tirmizi, hadis ini semuanya sahih. Di dalam Sahih At-Tirmizi, saat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang di antara kita akan dibangkitkan sendirian. Sebagaimana kita lahir kali pertama sendirian. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Kami akan mendatangi kalian. Kami akan membangkitkan kalian hari kiamat sendirian. Sebagaimana kalian lahir kali pertama dari perut ibu kalian sendirian. Tidak memiliki apa-apa. Mohon maaf teman-teman. Saat kita lahir, kita memiliki apa? Sudah punya propertis? Belum. Sudah punya rumah? Belum. Baju? Belum. Tidak memiliki apapun. Sahabat, pengikut, kekuasaan, ilmu. Tidak punya apa-apa. Begitu juga hari kiamat. Tidak ada sesuatu yang akan bermanfaat bagi kita. Propertis kita, rumah kita, pengikut, orang followers, orang-orang yang kenal dengan kita, itu semuanya tidak akan bermanfaat bagi kita. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala hari kiamat dalam keadaan sendirian. Sendirian. Coba bayangkan teman-teman, kalau kita lagi sendirian berkunjung ke tempat yang kita tidak pernah kunjungi. Kita keluar negeri sendirian. Perasaan kita seperti apa? Takut, galau, bingung, cemas, susah hati, takut, kan? Sendirian. Kita nggak tahu tempat itu, kita mau kemana. Nah, begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita dibangkitkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, pikirannya sangat susah. Ketakutannya luar biasa. Kegalauannya itu juga luar biasa. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan bagi sahabat Al-Quran, Al-Quran dalam bentuk manusia. Jadi Al-Quran akan mendatangi kita, akan menemani kita, akan menggenapkan kita, akan mendampingi kita hari kiamat supaya kita tidak takut. Bukan hanya akan mendampingi, akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, teman aku ini sudah menghabiskan cukup banyak dari waktunya bersama aku. Maka ya Allah, ampunilah dosanya. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala akan dengar doa itu, langsung akan menghapuskan semua dosa-dosa kita. Coba bayangkan teman-teman, kita butuh itu atau tidak ya? Pasti butuh. Butuh. Kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Butuh. Kita diberi syafaat oleh Al-Quran, pertolongan oleh Al-Quran. Kenapa? Karena wajar, kita banyak dosa kita. Banyak, hampir setiap hari tidak pernah terlewat satu hari tanpa ada dosa dan maksiat. Termasuk saya sendiri, teman-teman. Jangan mengira ini ustadz, ini syekh, sudah bersih, sudah suci. Enggak. Kita semuanya sama-sama manusia. Sangat membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran akan mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa kita. Dosa sejak dewasa kita, waktu dewasa kita, 15 tahun, 16 tahun, 18 tahun sampai akhir umur kita, sampai ajal kita. Luar biasa. Luar biasa. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu gara-gara apa? Karena kita sudah menjadi ahlul Quran. Lalu ada orang yang akan bertanya, sebelum Ustaz berhenti dulu, jangan sampaikan, jangan menceritakan semua hadis-hadis. Saya ingin tahu, ahlul Quran itu apa? Ahlul Quran itu apa? Apakah yang menghafalkannya? Menghafal sampai 30 juz? Apakah orang yang membacakannya seperti qari-qari terkenal? Apakah orang-orang yang sudah memahami isinya? Bukan, belum tentu. Ahlul Quran yang berusaha untuk menghabiskan waktu bersama Al-Quran. Berusaha untuk mempelajari tajwid Al-Quran. Meskipun belum mencapai targetnya.
berusaha untuk menghafalkan bagian dari Al-Quran. Hafal bagian dari Al-Quran, meskipun belum mencapai 30 juz. Sahabat Al-Quran adalah orang yang mengamalkan Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. Meskipun tidak bisa mengamalkan seluruhnya. Sampai 30 juz semua ajaran-ajaran Al-Quran kita amalkan. Kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau kita sudah melakukan itu, insya Allah otomatis kita akan menjadi keluarga Al-Quran. Nah, selain ampunan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita akan dapat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Al-Quran akan mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa lagi. Ya Allah, sahabat aku ini berikanlah kepada dia kemuliaan luar biasa. Lalu kita akan diberi kemuliaan dalam bentuk pakaian kemuliaan seperti raja. Luar biasa. Lalu akan dipanggil ibu kita dan papa kita. Bisa jadi ibu kita dan papa kita karena maksiat dan dosa yang pernah melakukan di dunia, yang mereka pernah melakukan di dunia, bisa jadi ditakdirkan oleh Allah untuk disiksa di dalam api neraka. Tetapi kalau anaknya menjadi sahabat Al-Quran, dipanggil supaya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya diselamatkan, tetapi diberi mahkota yang sinarnya lebih terang daripada matahari. Luar biasa, luar biasa. Jadi teman-teman, kalau kita merenung situasi ini aja. Ibu kita yang kita sangat sayangi, bapak kita yang kita sangat dan amat cintai. Mereka akan sangat bahagia kalau Adinda Akhlaqul Karimah, Adinda Putri Samudra, Muhammad Aliza, Faris, orang ini sudah menghafal Al-Quran. Mereka akan sangat bahagia di dunia. Bukan hanya sekedar bahagia di dunia, tetapi mereka akan selamat di akhirat. Selamat dari siksa, selamat dari api neraka, selamat dari semua fitnah-fitnah dan kesusahan hari kiamat. Luar biasa, luar biasa. Jadi kalau kita mencintai mereka, jalan dan jalur yang paling membahagiakan mereka adalah jalur Al-Quran. Kita memperhatikan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan membahagiakan mereka dengan mahkota. Allah yang akan membahagiakan mereka dengan keselamatan. Allah yang akan membahagiakan mereka setelah itu ketika Allah memerintahkan kita. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah surga bersama keluarga kalian. Luar biasa. Jadi saat kita sudah menjadi ahlul Quran, sahabat Al-Quran, pernah mengamalkan Al-Quran, mempelajari tajwid Al-Quran, kita akan diperintahkan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala sendirian? Bukan. Bukan. Kita akan diperintahkan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang paling kita sayangi, yang paling kita cintai. Orang yang paling kita sayangi, yang paling kita cintai adalah bapak, ibu, adik, kakak, keluarga besar, sahabat dekat, teman-teman, orang-orang yang paling dekat kepada kita selama kita di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka orang yang paling dekat kepada kita saat kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di dalam hadis, meskipun ada masalah di dalam kesahihan hadis ini, hafiz Al-Quran itu dan orang yang sudah menjadi ahlul Quran di dunia akan diberi kesempatan untuk memberi syafaat kepada 10 orang dari orang-orang yang paling dia sayangi. Luar biasa. Coba bayangkan teman-teman, saya ingin sekarang teman-teman, kalau boleh di dalam list, kalau tidak ada buku catatan, kalau tidak ada pulpen, di smartphone kalian tulis 10 nama di antara orang yang paling engkau sayangi. Saya akan kasih kepada kalian satu menit. Silakan teman-teman. 1 menit, tolong tulis 10 orang yang paling engkau sayangi. Yang paling, bukan orang yang sayangi aja, yang paling engkau sayangi. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, sampai nomor 10. Silakan teman-teman.
Gimana teman-teman? Sudah siap? Sudah siap? Ya, baik. Pasti sudah siap ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 10 orang ini kita sangat sayangi di dunia. Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan mereka, akan memberi keselamatan, jaminan keselamatan bagi mereka kalau kita memberi bantuan kepada mereka kapan? Di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala hari kiamat itu tidak akan membuat kita egois, kesalehan kita untuk diri kita sendiri, bukan. Kesalehan kita untuk diri kita sendiri, kita akan dapat surga Allah Subhanahu wa taala, tetapi insya Allah Allah Subhanahu wa taala dengan berkah Al-Qur'an akan memberikan kemudahan supaya 10 orang di antara orang yang kita paling sayangi masuk surga bersama kita. Luar biasa. Luar biasa. Jadi teman-teman, saya pernah ini ketika saya dengar hadis ini teman-teman, saat itu saya masih proses untuk hafal Al-Qur'an. Usia saya saat itu masih 10 tahun, 11 tahun. Nah, ketika saya merasa malas, setiap kali saya merasa malas, saya melihat list yang saya buat ini. List 10 orang yang paling saya sayangi. Saya tempelin di kamar tidur saya. Kamar yang saya paling banyak waktu di dalamnya. Setiap kali saya merasa malas, saya membacakan nama-nama itu. Nama Bassam, nama Fuad, nama Muhammad, nama ayah, nama ibu, nama kakak, nama adik. 10 orang. Nah, karena pingin bersama mereka di akhirat, saya jadi lebih semangat untuk hafal Al-Quran, lebih semangat untuk membacakan Al-Quran, lebih semangat untuk mempelajarinya, lebih semangat. Kenapa? Karena Allah saya pingin banget kalau bersama mereka. Saya tidak mau kalau masuk surga nanti masuk sendirian. Ya, kenikmatan itu semuanya terasa pahit kalau kita sendirian. Pahit sekali, pahit. Kita harus membawa teman-teman supaya lebih ceria, supaya kita menikmati bersama-sama. Coba teman-teman, kalau antum pergi ke restoran atau tempat yang paling mewah, tapi sendirian, hampir terasa tidak ada artinya ya, tidak ada artinya. Kita harus bersama teman-teman, bersama sahabat, yuk kita bersenang-senang bareng. Begitu juga di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sangat bahagia kalau kita bersama orang-orang yang kita sangat sayangi. Luar biasa. Insya Allah 10 orang ini teman-teman yang antum sekarang baru baca, yang antum sekarang baru tuliskan, insya Allah Allah akan mengumpulkan kita bersama mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Luar biasa. Keutamaan dan kelebihan Al-Quran itu luar biasa. Bahkan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala hari kiamat itu adalah Ahlul Quran. Ahlul Quran. Kenapa? Karena Ahlul Quran itu akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan sebagaimana mereka membacakan di dunia. Coba bayangkan kalau perintah yang paling pertama di dunia itu Iqra kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah yang di akhirat yang paling pertama adalah Iqra juga. Tetapi Iqra yang ada di akhirat bukan untuk mempelajari, bukan untuk perintah, tetapi untuk tes. Tes. Coba Muhammad Aliza, Iqra, bacalah Al-Quran sebagaimana engkau dulu baca di dunia. Tiba-tiba kira-kira Adinda Muhammad Aliza di dunia bacaannya seperti apa? Sudah sempurnakah belum? Tiba-tiba kira-kira Adinda Asib, Adinda Agus, ini bacaan Al-Qurannya di dunia seperti apa? Kalau bacaan Al-Quran di dunia berantakan, penuh dengan kesalahan, begitu juga penuh dengan kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa rasa malu kita kalau kita membacakan Al-Quran secara salah. Dan kesalahan-kesalahan itu di dalam Al-Quran itu bukan main-main. Karena bahasa Arab termasuk bahasa yang paling sensitif untuk kesalahan. Kalau kita merubah hanya pelafalan, merubah makna. Seperti apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba, hampir 90% di antara penduduk Indonesia membacakannya Alhamdulillah. Kan? Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah artinya segala kerusakan bagi Allah. Kita ingin memuji Allah, Alhamdulillah. Tetapi kita mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diperintahkan untuk membacakan ayat itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan membacakannya segala kerusakan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
maka kita harus akan diperintahkan hari kiamat untuk membacakan sebagaimana kita membacakan di dunia. Bacaan kita di dunia seperti apa? Itulah adalah kriteria bacaan kita di akhirat. Maka teman-teman, Adinda Putri, Adinda Aliza, kita berusaha untuk menyempurnakan bacaan kita selama kita di dunia supaya Allah menyempurnakan bacaan kita di akhirat. Lalu kalau kita membacakan satu ayat sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, maka setiap satu ayat akan mengangkat kita satu derajat. Satu ayat, satu derajat. Satu ayat, satu derajat. Coba bayangkan yang hafal surat Al-Fatihah itu berapa derajatnya? 7. Yang hafal surat Al-Fatihah, surat An-Nas hampir kurang lebih 12, 11 gitu. Yang hafal satu juz, wah luar biasa derajatnya. Yang hafal 15, apalagi. Yang hafal 30 juz, ini yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kedudukan mereka di dalam surat An-Nisa ayat 69. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuti'illah war rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا." Barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang memperhatikan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, taat sesuai dengan aturan Al-Quran, menjauhkan diri dari maksiat-maksiat yang disebut di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Mereka akan bersama orang yang diberi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bersama Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi yang lain, wassalihin, wassiddiqin, dan juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang saleh, orang-orang yang jujur, dan syuhada yang mati syahid karena Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dikumpulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di derajat yang paling tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Luar biasa. Itulah keutamaan Al-Quran, teman-teman. Jadi, yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala satu buku aja. Kalau kita memperhatikannya, insya Allah akan terjamin masa depan kita di akhirat. Teman-teman, kalau kita mungkin di UI, di kampus apa-apa, di apa saja, di ITB, di Unpad, dimanapun, kalau kita mempelajari satu jurusan, itu mengajarkan kepada kita beberapa buku. Supaya apa? Supaya kita menjaminkan masa depan kita, supaya kita kaya, supaya kita bisa bekerja, supaya kita bisa tenang untuk masa depan kita. Sampai belajar puluhan buku. SKS-nya itu termasuk 40, 50, 60, bisa jadi lebih, kan? Supaya kita bisa lulus. Luar biasa. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua buku-buku itu yang kita belajar di dunia hanya untuk menjaminkan masa depan kita. Masa depan yang bisa jadi 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Coba bayangkan. Pas Adinda Akhlakul Karimah lulus, usianya mungkin pada saat itu sudah 21, 22, 23 kan? Yang sisa dari masa depannya atau masa produktifnya sampai katakanlah sampai umur 55 sampai umur 60, itu setelah itu pensiun. Berarti hampir kurang lebih berapa? Ya kurang lebih 40 tahun. Itu masa depan kita. Itu masa depan kita. Kita belajar puluhan buku untuk menjaminkan masa depan kita. Itu bagus, bagus. Bagus, malah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu dan buku dari apapun ilmunya selama itu ilmu bermanfaat. Tetapi teman-teman, jangan sampai kita mengabaikan satu buku yang menjaminkan masa depan kita di akhirat. Bukan 40 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, tetapi selama-lamanya. Selama-lamanya. Bukan 1 juta, bukan 1 triliun, bukan 1 miliar tahun, tetapi selama-lamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Yang kita butuh untuk mempelajari hanya satu buku, yaitu Al-Quran. Quran Al-Karim. Kita mempelajarinya. Boleh kita belajar kimia. Boleh kita mempelajari fisika. Boleh kita mempelajari matematika. Boleh kita mempelajari ilmu kedokteran. Dan kita insya Allah akan dapat pahala setiap kali kita mempelajari ilmu itu. Tetapi jangan sampai kita mengabaikan buku Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala
yang diturunkan kepada kita supaya menjadi pedoman hidup yang akan mengantarkan kita ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentang keutamaan Al-Qur'an itu banyak sekali hadisnya. Banyak sekali ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena waktunya itu sangat pendek, maka saya hanya akan menyebutkan hadis yang baru kita bacakan, hanya satu hadis. Itulah yang kita akan belajari. Lalu kita akan mempelajari tentang mukjizat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Di dalamnya kita akan belajar bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita mencintai dan dicintai oleh orang lain, bagaimana kita mengutamakan hubungan yang baik sesama manusia, bagaimana kita hidup sukses bermanfaat bagi orang lain. Di dalam Al-Quran ini, Al-Quran menyampaikan ajaran kepada kita supaya kita hidup kehidupan yang benar-benar diridai Allah Subhanahu wa taala, yang membahagiakan juga diri kita. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba bayangkan laptop antum atau mungkin HP yang digunakan sekarang untuk Zoom, untuk pertemuan Zoom ini. Ketika antum kali pertama membelinya, pasti dibeli dengan pedomannya kan? Ada pedomannya. Di dalam pedoman apa yang akan ditulis? Ditulis HP ini tujuan digunakan untuk 1, 2, 3, untuk telepon, untuk kamera, untuk editing video, untuk bla 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 bla. Tulis tujuannya kan? Kita sudah tahu tujuannya, tujuan dari HP itu apa. Di dalamnya juga, di dalam pedoman itu kita bisa akan baca bahwasanya, nah, HP ini tidak boleh kita menggunakannya untuk ini 1, 2, 3 karena cepat rusak. Jangan digunakannya di dalam air, jangan sampai dijatuhkan, jangan sampai menggunakannya di bawah kepanasan di atas 40 sampai 50 derajat karena itu akan meledak, karena itu akan membuat dia tidak awet lama. Nah, kalau kita mengikuti pedomannya, maka HP itu akan bertahan di tangan kita lama sekali, selama beberapa tahun bersama kita. Nah, kalau kita tidak mengikuti pedoman itu, cepat rusak, cepat mati. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah juga menulis bagi kita pedoman hidup. Di dalam pedoman itu tertulis manusia ini harus melakukan ketaatan 1, 2, 3, 4, 5 supaya dia selalu sehat, walafiat, kehidupannya berkah, kehidupannya panjang, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sesuai dengan pedoman Allah Subhanahu wa taala yang catatnya di dalam Al-Qur'an. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala menulis juga di dalam pedoman itu, jangan melakukan insan atau manusia ini jangan sampai melakukan maksiat 1, 2, 3 karena itu akan membuat dia cepat mati, kurang bahagia, kurang tenang, banyak pikiran, depresi, stres, tidak akan pernah menikmati kehidupan ini. Nah, kenapa? Karena ada maksiat-maksiat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau manusia melakukan. Jadi kalau ada manusia yang sering melakukan maksiat, itu tidak akan pernah menikmati hidup. Tidak akan pernah menikmati, tidak akan pernah menikmati kehidupan itu dengan berzinahan, dengan pacaran. Tidak akan pernah menikmati kehidupan itu dengan minum minuman keras. Tidak akan pernah menikmati kehidupan ini dengan narkoba. Tidak akan pernah menikmati kehidupan ini dengan mencuri. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Selalu dia akan takut. Selalu dia tidak akan tenang. Selalu tidak akan pernah sehat. Akhirnya ujungnya akan mati. Mati dalam keadaan yang sangat tidak tenang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an, maka kehidupannya di akhirat, maka kehidupannya di dunia akan menjadi kehidupan yang bangka, kehidupan yang sempit. Sebagaimana dia membutakan matanya dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dia di akhirat dalam keadaan buta, dalam keadaan kurang tenang. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pedoman
Kita adalah Al-Quran, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikutinya supaya kita bisa menikmati setiap detik, setiap saat, setiap hari di dalam kehidupan ini. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukjizat-mukjizat Al-Quran termasuk mukjizat yang paling besar yang diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi mukjizat suatu hari menjadikan yang namanya fox dalam bahasa Inggris, salah satu hayawan, itu berbicara dengan bahasa Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan awan-awan itu bergerak untuk menaungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk mukjizat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan tree atau pohon untuk bergerak untuk menutupi aurat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk juga semuanya mukjizat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan makanan untuk membesar, untuk menjadi lebih banyak. Makanan untuk satu atau dua orang menjadi cukup untuk ribuan di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu ghazwah. Banyak mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mukjizat yang paling besar yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Kenapa? Mukjizat Al-Qur'an itu apa? Ada apa di dalam Al-Quran sehingga dianggap sebagai mukjizat? Yang paling pertama, artikulasi dan bahasa Al-Quran yang penuh dengan balaghah dan bahasa yang paling standar, bahasa yang penuh dengan ibrah, bahasa yang artikulasinya tidak bisa disebutkan, tidak bisa dikatakan oleh seorang manusia. Teman-teman, Quran itu bahasa Arab. Saya orang Arab. Saya bersaksi. Tidak ada orang Arab yang bisa menulis ayat-ayat seperti Al-Quran. Artikulasinya, keindahannya, kekuatannya, kesempurnaannya seperti Al-Quran. Seperti Al-Quran. Kita sebagai orang Arab ini, kita merasa, Masya Allah ini luar biasa. Ini. Kalau kita membacakan Al-Quran itu dianggap sebagai kata-kata yang pasti tidak mungkin kalau ada seorang manusia bisa mengatakan itu, bisa menulis itu. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak di antara kafir-kafir Quraisy di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk agama Islam bukan karena mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk agama Islam karena mereka dengar ayat-ayat Al-Quran. Taha, ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Suatu hari dengar ayat surat Al-Naba, عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, mereka langsung masuk Islam. Kenapa? Karena mereka yakin bahwasanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan pernah didatangi, tidak akan pernah ditulis oleh seorang manusia. Pasti itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara mukjizat-mukjizat ini saya dapat DM bahwa waktunya sudah habis. Di antara mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada mukjizat sains di dalam Al-Quran. Bagian kalau kita mungkin, saya juga sendiri jurusan bioteknologi dan genetika, dan juga saya mengajar di Fakultas Kedokteran Imunologi. Benar-benar kalau saya mendalami sains itu, iman saya semakin kuat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat kuat. Kenapa? Karena saya menyadari bahwasanya ilmu sains itu tidak jauh dari Al-Quran. Bahkan banyak dari penemuan-penemuan baru itu tidak jauh dari apa yang dikatakan oleh Al-Quran, apa yang dijelaskan oleh Al-Quran. Di antaranya penciptaan manusia. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang sesuatu yang mikro, berbicara tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rahim. Di tahap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam untuk manusia. Tentang juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang angkasa luar, tentang astronomi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang ciptaan bumi, ciptaan multi-universe, ciptaan universe. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang beberapa kemungkinan yang bisa terjadi di dalam universe kita dan juga universe yang Pisahat aja. Bukan pisahat. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukjizat-mukjizat di dalam Al-Quran itu sangat banyak. Tinggal kita mendalaminya, membacakannya,
supaya kita bisa menemukan apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan bagi kita di dalam Al-Qur'an. Saya tidak akan berlama-lama karena waktunya ini sangat terbatas. Marilah kita barangkali ada tanya jawab. Kalau ada tanya jawab, mudah-mudahan insyaallah bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan komentar teman-teman. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banget kepada Syekh Reza atas materi yang sudah disampaikan tadi. Materinya sangat bermanfaat banget buat kami semua dan jadi mengingatkan kita buat akan akhirat dan juga kita bisa lebih prepare lagi mempersiapkan amal ibadah yang lebih banyak lagi untuk kita ke akhirat kelak dan agar kita bisa lebih dekat juga sama Al-Quran dan agar kita juga selalu mengingat Allah SWT. Baik, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab yang pastinya sudah banyak banget ini Syekh yang udah tungguin gitu. Dan tadi udah di-share link slide juga. Boleh panitia di-share link slide-nya. Mungkin kalau teman-teman ada yang masih mau tanya, boleh ketik di link slide yang udah dikirim di kolom chat. Ya, benar sekali. Ternyata udah banyak banget nih Tan yang bertanya kepada Syekh kita pada sore hari ini. Benar. Ini yang mana nih? Yang paling atas atau yang mana nih? Random kali ya kita pilih. Oke. Nah, boleh nih Tan, yang paling banyak like-nya nih. Izin membacakan ya Ustadz. Ustadz, bagaimana agar kita selalu mengingat akhirat jika iman kita sedang turun? Mungkin kayak lagi di fase futur gitu Ustadz. Gimana agar kita selalu mengingat akhirat? Ya, ini setiap orang di antara kita, termasuk saya sendiri ya, setiap orang imannya kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Seperti gelombang kan? Seperti gelombang, seperti X-rays. Ini seperti waves kan? Nah, gelombang. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu mri'in kana futuruhu bi ta'ati. Lihat, dia sedang futur, dia sedang turun imannya, tetapi tetap turun imannya itu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa gimana? Nah, dia selalu melakukan sunnah, dia selalu melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti nafilah-nafilah, dia melakukan sesuatu di atas kewajiban. Misalnya salat subuh dengan salat qabliyah, salat subuh sebelumnya sudah salat witir, sebelumnya sudah salat tahajud, salat zuhur sebelumnya 2 rakaat, setelahnya 4 rakaat atau sebelumnya 4 rakaat, setelahnya 4 rakaat, salat asar sebelumnya 4 rakaat, salat maghrib 2 rakaat, setelahnya ada juga 2 rakaat sebelumnya, ada salat isya juga 2 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat setelahnya. Nah, jadi kita menjaga salat yang wajib dan juga menjaga salat yang sunnah. Kalau kita lagi futur, paling kita akan meninggalkan sunnah. Tetapi tetap kita melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib saat kita sangat futur. Kita lagi di bottom ini, bukan di top. Di bottom ini tetap kita melakukan kewajiban. Kita tidak pernah meninggalkan kewajiban. Jadi futur kita tetap kita melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita semangat, kita menyempurnakan sunnah-sunnah kepada Allah. Jadi supaya kita menjaga diri kita saat kita futur, maka saat kita lagi semangat, saat iman kita lagi naik, kita memperbanyak sunnah-sunnah, kita memperbanyak amal-amal nafilah, walaupun tidak wajib, kita tetap melakukannya di atas kewajiban. Nah, supaya kalau kita lagi futur, ya udah kita futur, hanya kita futur, tetap kita melakukan kewajiban. Jangan sampai kita hanya melakukan kewajiban saat kita futur, meninggalkan kewajiban. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Nah, jika iman kita sedang turun, iya. Tetapi kita tidak akan pernah meninggalkan kewajiban. Kita tidak akan pernah melakukan dosa yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair. Bagaimana kita selalu ingat kita ingat akhirat. Kita ingat akhirat teman-teman, ini pertanyaannya. Ingat akhirat lewat beberapa hal. Satu, kita menempelkan. Kita ingin ingat sesuatu, kita harus menempelkannya pada tempat yang kita sering kunjungi. Nah, misalnya, kamar yang kita tidur di dalamnya. Kita tulis, akhirat. Ingat akhirat. Kedua,
Kita harus mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang satu hati, yang benar-benar ingin ingat dengan akhirat. Jangan sampai kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang hubbud dunia, selalu memperhatikan nafsu, syahwat mereka, keinginan mereka di dunia, dan tidak pernah memikirkan akhirat. Kita mengelilingi diri kita dengan orang yang baik, mereka akan mengingatkan kita apabila kita lagi turun, apabila kita lagi futur nih, apabila kita lagi melakukan maksiat. Kita akan ditegur, kita akan didorong untuk tidak melakukan maksiat itu. Yang berikutnya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga ikhlas di dalam diri kita. Kita menjaga ikhlas. Itulah yang akan membuat kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu benar-benar bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan ya. Meskipun ini contohnya jauh, tapi bisa mendekatkan kepada kita pemahaman ini. Nah, kalau kita cinta dengan jodoh kita, entah itu pacar yang akan dijadikan istri kan, atau suami ya. Nah, yang kita lagi ta'aruf dengan dia, kita sangat mencintai dia. Nah, atau mungkin dengan istri kita sendiri. Saya sendiri ini, kalau saya kemana-mana, pasti ini foto istri saya ada di dalam dompet, ada di dalam HP, ada di dalam mungkin kalau WhatsApp. Nah, supaya apa? Saya selalu ingat dia. Gitu. Nah, begitu juga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat saya ingat istri saya? Karena saya mencintai dia. Nah, begitu juga antum. Antum benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, akan selalu menjaganya. Akan selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan ikhlas. Dan kita selalu ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu menjaga Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kita di dalam kampus, di luar kampus, di rumah, di Jakarta, di kampung halaman, dimanapun kita berada, kita akan menjaga Allah Subhanahu wa taala dan ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang melupakan orang yang dia mengaku cintai, dia tidak mencintai. Kalau kita lupa dengan istri kita, kalau kita lupa dengan suami kita, kalau kita lupa dengan orang tua kita, itu berarti kita tidak mencintai. Kita belum sempurna cinta kita kepada mereka. Begitu juga yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu berarti harus evaluasi cinta kita dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, ingat dengan pertemuan dengan hari kiamat. Itu pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala hari akhirat. Itulah yang akan insyaallah menjadikan kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan pertanyaan berikutnya. Wah, terima kasih banyak Ustaz yang menjawab pertanyaan. Semoga terjawab ya bagi teman-teman yang bertanya. Boleh nih Tan, pertanyaan selanjutnya. Oke, mungkin dari jumlah like juga kali ya. Yang kedua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya izin bertanya, bagaimana agar kita sebagai muslim tetap bisa stabil menjaga iman kita dan tetap stabil berbuat dalam kebaikan? Bagaimana kita diulang? Bagaimana? Tetap bisa stabil iman kita. Ya, stabil menjaga iman dan berbuat kebaikan. Nah, tidak jauh dari jawaban yang tadi ya, teman-teman. Tidak jauh. Kita selalu menjaga hubungan yang baik sama Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita sendiri dimanapun kita berada. Dengan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala itu kita akan menjaganya, kita akan menjaga aturannya, kita akan setia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi hidup kita. Dan juga mengelilingi diri kita dengan teman-teman yang selalu mendorong kita untuk melakukan amal saleh. Insya Allah dengan itu kita akan selalu stabil melakukan dan berbuat yang baik dan juga stabil keimanan kita insya Allah. Bisa berikutnya biar ada waktu untuk menjawab sebanyak mungkin pertanyaan. Oke, Ustaz. Terima kasih. Oke, untuk mungkin kita lanjut ke pertanyaan di bawahnya kali ya, Tan. Apakah kita yang belum, bagaimana cara kita mendakwahkan mengenai keutamaan Al-Quran dengan baik kepada teman-teman kita, khususnya mahasiswa, agar mau belajar Al-Quran? Maksudnya kayak mendakwahkan kepada teman-teman mahasiswa yang belum mau belajar Al-Quran. Nah, gimana, Ustaz? Gini ya, Ade ya. Sebenarnya kadang-kadang mahasiswa yang anak muda ini mereka tidak mau dekat kepada Al-Quran dengan alasan, pasti ada alasan tertentu. Kita harus analyze alasannya apa. Alasannya dia mau bersenang-senang, dia mau entertainment karena dia sibuk kuliah, mungkin waktu sisanya ingin entertainment, ingin jalan-jalan, ingin nongkrong, ingin melepas semua kecapean dan usaha yang baru dia berikan untuk memenuhi semua tugas-tugas kuliah. Nah, perlu kita menyampaikan, menjadikan
pembelajaran Al-Quran ini lebih asik daripada jalan-jalan, lebih asik, lebih entertainment daripada nongkrong, lebih membahagiakan daripada aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, entah kita harus menemukan cara yang jadi alternatif. Kita ingin menarik dia dari nongkrong, membuat dia datang ke masjid supaya dia mempelajari Al-Quran. Apa yang akan membuat dia tertarik untuk mempelajari Al-Quran? Pasti kita akan bisa menawarkan banyak cara. Misal, insya Allah kita akan mempelajari Al-Quran ramai bareng-bareng gitu, dengan cara yang sangat asik, dengan cara yang sangat membahagiakan. Nah, yang cocok untuk anak muda. Nah, kita insya Allah akan mempelajari Al-Quran dari dalamnya kita kitawa, kita silaturahim, kita menguatkan ikatan di antara kita. Luar biasa. Ada juga yang akan tertarik, kita akan mempelajari Al-Quran karena insya Allah kalau kita mempelajari Al-Quran, kita akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mempelajari Al-Quran karena juga kehidupan bersama Al-Quran itu tidak kaku sebagaimana kalian pikirkan. Itu tidak bosan sebagaimana kalian pikirkan. Tentu, pasti orang yang mempelajari Al-Quran itu ada kebahagiaannya yang luar biasa. Kita buktikan itu. Jadi kita menjadikan, melahirkan, dan menumbuhkan, mendevelop. Saya yakin insya Allah di UI bisa mendevelop beberapa aktivitas dan cara, metode untuk mempelajari Al-Quran yang sangat asik, sambil entertainment. Supaya orang-orang yang tidak tertarik kepada Al-Quran menganggapnya sebagai aktivitas yang tidak ada entertainmentnya, tidak ada asiknya, tidak ada bahagianya. Nah, jadi orang yang tertarik, kenapa? Karena pasti ada bahagianya, pasti ada entertainment, ada asiknya insya Allah. Jadi kita memberikan alternatif. Kalau mereka tertarik kepada sesuatu selain Al-Quran, kita memberikan alternatif terbaik sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Ini tergantung analis kita. Nah, itu yang paling akan menarik mereka. Dan juga di antara hal yang akan menarik mereka adalah lewat teman dekatnya. Teman dekatnya kita, kalau dia sudah masuk mempelajari Al-Quran, pasti dia bisa menarik temannya. Karena bisa dia menghabiskan waktunya bersama Al-Quran, bersama orang-orang yang dia cintai, bersama temannya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan orang-orang yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama akan dikumpulkan hari kiamat bersama di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pokoknya intinya teman-teman, kita memberikan alternatif yang baik buat mereka yang lebih menarik daripada aktivitas mereka jauh dari Al-Quran. Nah, itu maksud saya, alternatif. Memberikan alternatif yang baik. Masya Allah, terima kasih Syekh Kajjan atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Saya satu lagi, sekali pertanyaan terakhir. Itu, apakah kita yang belum mampu membaca Al-Quran dengan baik, apakah masih bisa menjadi golongan orang yang ahlul Quran? Gimana nih Syekh, kalau soalnya seperti itu? Ya, sebenarnya itu teman-teman, sebagaimana yang disebut tadi, kita tidak diperintahkan untuk menjadi orang yang sangat jago baca Al-Quran. Kita tidak diperintahkan untuk menjadi penghafal Al-Quran. Tetapi kita diperintahkan untuk ikhtiar. Ikhtiar semampu kita ya teman-teman ya. Kalau kita sudah ikhtiar semampu kita untuk menghafal Al-Quran, lalu kita bertemu dengan Allah dalam keadaan belum hafiz Al-Quran, tetap kita ahlul Quran. Kita ikhtiar untuk membacakan Al-Quran, mempelajari bacaannya dan tajwidnya, meskipun bacaan kita belum terlalu sempurna. Kita sudah ikhtiar semampu kita ya Allah. Kita sudah ikhtiar semampu kita. Di tengah kesibukan-kesibukan masih kita menyediakan waktu untuk menjadi ahlul Quran, untuk membacakan Al-Quran, untuk menghafalkan Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran. Namun ya Allah, belum saya jadi hafiz. Ya Allah, belum saya jadi qari. Ya Allah, saya belum 100% bisa membacakan Al-Quran. Tapi saya sudah ikhtiar. Ikhtiar itu sudah cukup. Insya Allah. Silahkan. Oke, baik. Ini ada titipan pertanyaan juga lewat chat private. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, chat karena tidak mungkin kalau Selido. Sering kali dijelaskan bahwa banyak sekali hikmah membaca Al-Quran.
Tapi namun sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan membaca Quran ini? Sebab jika dimaknai dalam bahasa Indonesia, membaca berarti perlu ada teks, objek yang dibaca. Namun dalam beberapa hal, misal dalam bacaan sholat, membaca tidak perlu ada teks atau objeknya. Jadi sebenarnya bagaimana maksud dari membaca ini? Lalu misal jika kita mendengarkan Quran dan kebetulan kita hafal dan mengikuti bacaan tersebut, apakah hal tersebut juga termasuk ke dalam membaca Al-Quran? Nah, terima kasih Ustadz atas waktunya. Al-Quran itu kali pertama diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Iqra kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh baca Iqra, qala ma ana biqari. Beliau balas, saya enggak jago baca. Ya Allah, saya tidak bisa baca gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi arti bacaan ini adalah saat kita menggerakkan bibir kita. Menggerakkan bibir kita dan lidah kita untuk membacakannya, untuk mengatakannya, untuk berbicara dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bacaan. Bacaan juga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membacakannya saat kita menggerakkan bibir dan lidah dan juga menggerakkan hati. Bacaannya saat kita menggerakkan mata untuk membacakan huruf-hurufnya. Itu semuanya termasuk bacaan Al-Quran. Jadi kalau ada seseorang belum bisa baca Al-Quran seperti Rasulullah SAW belum bisa baca huruf, tetapi bisa membacakan Al-Quran. Membacakan Al-Quran dengan apa? Hafal. Diberi kemampuan untuk hafal yang luar biasa. Ketika diturunkan kepada Muhammad SAW, Muhammad SAW menghafalkan Al-Quran. Setelah itu lalu membacakannya. Dengan apa membacakannya? Menggerakkan bibir, lidah, hati. Hati untuk apa? Untuk mentadabburinya. Anggota badan untuk mengamalkannya. Jadi itu bacaan Al-Quran yang sebenarnya teman-teman. Saya ulang lagi ya. Bacaan Al-Quran itu menggerakkan bibir dan lidah. Untuk membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, menggerakkan mata untuk melihatnya, menggerakkan hati untuk mentadabburinya, dan juga menggerakkan anggota badan untuk mengamalkannya. Itu bacaan Al-Quran sebenarnya. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Wa iyyak. Semoga pada teman-teman yang bertanya ya gimana kan? Oke. Masya Allah, terima kasih banget kepada Cek Taizen atas jawabannya dan juga ada penyampaian materi tadi sangat bermanfaat buat kami semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gak kerasa nih Tan, sebentar lagi kita akan sampai di penghujung acara Grand Opening Lab Quran. Marilah kita akhiri dengan doa bersama, dengan diawali dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, 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 dan kita sempurnakan dengan baca doa kafaratul majelis. Astagfiruka wa atubu ilaik. Oke, Kori nggak kerasa banget gak sih? Udah acara udah selesai aja gitu, kayak baru tadi nggak sih mulai? Udah selesai aja gitu, cepet banget. Udah mau selesai aja ya, tapi gak apa-apa. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi nih. Pastinya. Ya, benar banget. Jadi, saya dan Kori selaku MC, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak dan teman-teman semua yang sudah hadir pada acara Grand Opening pada sore hari ini. Ya, kami berdua atas nama MC mewakili seluruh jajaran panitia, izin pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan dalam kata-kata baik yang disengaja maupun yang tak disengaja. Kami akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Jangan lupa daftar Lab Quran ya.